Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan saya Pak Wagio dengan bidang bimbingan konseling. Khusus ini untuk kelas 7. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari kiat mencari teman atau disenangi teman, ya. Kiat mencari teman atau disenangi teman. Namun sebelum materi kita bahas, mari kita terlebih dahulu berdoa ya, agar di dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, nanti bisa berguna bagi kita semua. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Oke, jangan lupa juga kalian absen ya. Absen agar nanti bisa diketahui apakah kalian mengikuti pembelajaran atau tidak. Jangan lupa absen ya. Untuk materi kali ini yaitu kiat mencari dan disenangi teman dengan tujuan, yaitu yang pertama memahami cara memperoleh teman baru di sekolah. Tujuan yang kedua, siswa memahami cara yang tidak tepat di dalam mencari teman. Dan tujuan yang ketiga adalah memahami cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Itulah tujuan dari layanan bimbingan pagi hari ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan ya, bahwa kelas 7 hari kemarin tambah teman 1 ya, tambah teman 1 sehingga kalian mendapatkan teman baru. Kemudian saya masukkan di kelas 7E dengan nama Rahmat Ardian ya. Oke, kita menuju ke materi, yaitu cara memperoleh teman baru di sekolah. Kalian dari suatu sekolah yang jumlahnya kecil dulu di SD ya, sekarang sudah di SMP dengan jumlah yang banyak. Kalau dalam satu tingkat atau kelas 7 ada 154 ya. Kemudian kelas 8 dan kelas 9 kurang lebih sekitar jumlahnya semuanya ada 470 ya. Itu mestinya kalian nanti perlu juga mencari teman. Sudah berada di SMP Negeri 1 Bonorowo selama 7 bulan, mestinya kalian sudah banyak mendapatkan teman. Namun karena dengan kondisi COVID yang belum aman dan nyaman dan belum boleh tatap muka, sehingga merupakan suatu kendala kalian untuk mencari teman, karena ketemunya saja kapan ya. Iya. Ada mungkin sebagian yang berangkat ke sekolah itu hanya karena keperluan atau kepentingan pribadi, sehingga tidak bisa dalam satu sekolah itu ketemu semuanya. Sehingga seandainya nanti sudah bisa ketemu semuanya, kalian bisa mencari teman sebanyak-banyaknya. Cara memperoleh teman mestinya kalian harus bisa memahami tiap-tiap individu, tiap-tiap siswa, karena masing-masing siswa itu mempunyai kepribadian atau karakter yang berbeda-beda ya. Kalau kalian mampu memahami, insya Allah kalian bisa mendapatkan teman baru. Namun ketika kalian tidak bisa memahami masing-masing individu, ya susah untuk mendapatkan, karena itu tadi ada perbedaan kepribadian atau karakter ya. Iya. Kemudian yaitu ada beberapa langkah
agar kalian bisa mendapatkan teman baru, ataukah juga kalian juga bisa dimintai menjadi teman oleh orang lain. Langkah yang pertama yaitu perhatikan penampilan. Ketika kita mendapatkan atau kita mencari teman baru, apa yang kita lihat dulu adalah penampilan. Tapi bukan penampilan sepenuhnya, itu syarat utama. Ya. Ada di dalamnya termasuk kepribadian. Tapi yang bisa kita lihat adalah yang pertama adalah penampilan. Bagaimana penampilan seseorang sehingga bisa dijadikan teman baru. Tapi bukan berarti penampilan itu sifatnya yang lek ya. Misalnya dengan pakaian yang harganya mahal-mahal, pakai perhiasan, kemudian juga banyak uang. Bukan seperti itu. Penampilan di sini adalah misalnya kita dalam berpakaian bersih, rapih, tertata dengan baik, rambut juga tertata dengan baik ya. Itu nanti akan menjadi kesan yang pertama oleh seseorang sehingga kita bisa diambil menjadi teman. Namun sebaliknya ya, ketika penampilannya amburadul, norak ya, apalagi menunjukkan sifat yang kurang baik dalam penampilan, teman akan menjauh atau orang lain akan menjauh, bahkan tidak berani untuk yaitu berkenalan karena melihat yaitu dari penampilan. Coba kalian sendiri ketika kalian menjumpai orang baru pertama kali dengan penampilan yang kalian sendiri merasa takut, pasti tidak akan mendekat, bahkan tidak akan yaitu berkenalan, sehingga tidak bisa mendapatkan teman baru. Jadi penting sekali penampilan ya. Kalian juga ketika melihat seseorang dengan penampilan yang rapi, kemudian juga rambutnya tertata dengan baik, cukurannya juga bagus ya. Kalian sudah berkesan bahwa anak itu adalah anak yang baik. Tapi ketika kalian menjumpai teman baru, apalagi anak sekolah dengan baju yang tidak dimasukkan, bajunya dikeluarkan ya. Kemudian atribut tidak terpasang, rambutnya tidak tertata, bahkan kadang-kadang ada yang pirang, dicat ya. Ini sudah menunjukkan bahwa anak itu adalah norak, sehingga teman yang mau berkenalan adalah takut, nggak jadi ya. Itu adalah kiat yang pertama atau langkah yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu perhatikan sikap tubuh ya. Perhatikan sikap tubuh. Bahasa tubuh itu juga akan berpengaruh sekali ketika kita mencari teman atau mendapatkan teman. Karena dengan bahasa tubuh ya, kita bisa menilai. Sebagai contoh misalnya ketika kalian jumpa dengan teman, kemudian kalian menundukkan kepala dengan merendahkan bau, bahkan membuang muka ya. Ini menunjukkan sikap kalian tidak diinginkan oleh teman. Teman bisa menilai anak ini kelihatannya mungkin pemalu, anak ini penakut ya. Lah agar bisa dihargai atau diambil teman, tentunya dengan sikap yang tegap ya. Kemudian pandangan juga memandang pada seseorang yang ingin dijadikan teman ya. Tapi bukan berarti kalian harus ketika memandang atau badan tegap itu menunjukkan sikap yang kurang baik. Bahkan teman yang akan diambil merasa ketakutan dengan bahasa tubuh kalian. Kalau orang lain mengatakan, wah itu anak sangar ya, jadi menakutkan sehingga tidak bisa menjadi teman. Kalau ingin menunjukkan sikap yang baik tentunya dengan
sikap tubuh yang tegap, pandangan kepada teman yang dituju ingin menjadikan teman. Ya. Iya. Itu langkah yang kedua atau cara yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu banyak bergabung dengan teman. Ketika kita sudah memasuki wilayah baru atau katakanlah tadi yang kita sampaikan adalah dimasuki sekolah baru ya, kita bergabung membaur dengan teman sehingga kita mudah untuk mencari teman. Berbeda dengan ketika kalian sudah memasuki sekolah baru namun kalian menyendiri bahkan menjauh dari teman-teman. Itu selamanya kalian tidak akan mendapatkan teman baru ya. Kalau anak yang supel dalam satu hari sudah bisa mendapatkan teman banyak, tapi ketika kalian yaitu tadi menunjukkan sikap yang kurang, penampilan kurang baik, bahasa tubuh yang kurang baik, itu kalian akan dijauhi oleh teman, bahkan tidak akan mendapatkan teman. Usahakan ketika memasuki wilayah baru, daerah baru, seperti kalian masuk di SMP Negeri 1 Ponorogo, mestinya harus cepat membaur dengan teman. Walaupun mungkin hari-hari pertama hanya tingkat satu kelas, itu pun biasanya belum tentu terjangkau semuanya. Nanti untuk berjalan sekian hari akan bertambah, bahkan bisa satu tingkat, kelas 7 semuanya, karena kelas 7 semuanya ada 154. Kalian paling tidak yaitu mengenal ya. Walaupun mungkin belum bisa menjadi teman akrab, tapi mengenal. Si kelas 7A ada namanya ini enggak tahu Pak, kelas 7E enggak tahu Pak. Nah ini akhirnya kalian tidak mendapatkan teman sama sekali ya. Nanti seandainya sampai pengenalan lingkungan, terutama lingkungan sosial ya, kalian tidak mendapatkan teman satupun ya. Minder ya. Kalau sudah minder dalam pembelajaran nanti kalian juga tidak akan aktif karena tidak mempunyai teman. Dijadikan satu kelompok saja nggak mau ya. Itu adalah kiat yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyapa duluan. Ketika kita jumpa dengan seseorang atau teman baru, kita lebih baik menyapa duluan ya, menyapa duluan. Sehingga ketika menyapa duluan walaupun belum mengenal ya, belum mengenal namanya, mungkin ketika menganggukkan kepala, kemudian memberikan salam ya, itu sudah dinilai bahwa kalian adalah mudah untuk dijadikan teman. Lain halnya jumpa pertama saja kalian tidak mau menyapa duluan, bahkan dengan menundukkan kepala, membuang muka ya, orang lain akan mungkin katakanlah biasa saja, bahkan mungkin cuek ya. Itu untuk cara yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mengingat nama teman. Ketika kita sudah berkenalan ya, untuk mengingat-ingat ya, sehingga ketika nanti kita jumpa yang di hari berikutnya, kita sudah bisa menyapa dengan nama. Karena di era zaman sekarang kadang-kadang orang menyapa teman dengan semau sendiri. Ya kalau kalian misalnya sudah punya nama dan kemudian nama panggilannya walaupun mungkin berbeda, tapi sudah merasa nyaman pada diri kamu, nggak masalah sih ya. Di sini SMP juga banyak yang namanya bagus-bagus tapi nama panggilannya ya karena apa ya, sudah nyaman dengan nama panggilan itu ya akhirnya ya nyaman saja, nggak masalah ya. Sehingga ketika berjumpa papasan di jalan kita bisa saling menegur ya. Karena kalau tidak mengingat nama itu ketika jumpa di jalan hanya bingung ya, dengan kata-kata hai sih nggak masalah ya, ya. Tapi kadang-kadang
sudah tidak mengingat namanya, kemudian nama panggilannya juga nggak tahu ya, manggilnya saja hanya semuanya sendiri, halo cuk. Nah ini bahasa apa ya, kalau yang disapa itu bisa menerima ya, kalau yang nggak bisa menerima, wah itu anak kok seperti itu ya. Jadi nama itu penting, walaupun kalian tidak tidak tahu nama persis, karena mungkin bisa ada 2 kata, 4 kata, 5 kata ya. Mungkin dengan kata yang pendek yang biasa akrab dipakai sudah cukup. Iya. Berbeda dengan Pak Wagio loh. Iya, Pak Wagio mungkin walaupun kalian sudah tahu kenal namanya, Pak Wagio nggak menyapa pertama kali karena yaitu jarak pandangan sudah berbeda. Iya. Karena tidak bisa memandang lebih jauh ya. Itu adalah kiat atau cara yang kelima, mengingat nama teman ya. Jangan kemudian ketika ditanyakan, Mbak kelas 7E ada yang namanya ini enggak ya? Enggak tahu Pak ya. Ya mungkin saat-saat sekarang enggak tahu karena itu tadi saya sampaikan 7 bulan kita belum ketemu semuanya, sehingga belum saling mengenal, belum akrab. Mudah-mudahan ya ke depan kita bisa ketemu bersama-sama, bisa saling akrab, menjadi teman semuanya ya. Kemudian kiat atau cara yang keenam adalah perluas wawasan. Dengan kita berwawasan yang luas ya, mungkin kalian melalui buku-buku bacaan, melalui internet, Google ya, atau melalui pergaulan, kalian nanti bisa memperluas wawasan. Dengan wawasan yang luas, nanti kalian bisa malah dijadikan sumber narasumber ya, sumber pengalaman. Sehingga ketika kalian bergabung dengan teman-teman kelompoknya, mungkin kalian ilmunya tidak habis ya. Cara Jawa ini pinter cerita, pinter ngobrol, sing materine ora entek, karena wawasannya sangat luas. Mungkin malah bisa menjadi guru sebaya oleh teman-teman kalian ya. Teman-teman kalian saling menimba ke kalian karena dengan wawasan yang sangat luas tadi ya. Maka dari itu gemarlah kalian untuk mencari ilmu, mencari wawasan. Mungkin bisa tadi dengan buku ya, mungkin dengan tadi internet, atau mungkin juga mendengarkan informasi dari radio, televisi. Itu bisa cerita. Namun kalian kalau wawasannya sempit, ada teman kalian ngobrol dengan kalian hanya sebagai sebagai penikmat atau pendengar, karena tidak bisa nyambung. Iya, tidak bisa nyambung. Sama katakanlah misalnya Pak Wagio ya, ngobrol dengan kelompoknya, dengan temannya yang membicarakan, padahal misalnya Pak Wagio tidak bisa voli ya, tidak bisa bermain voli. Kalian dengan teman-temannya ngobrol tentang voli yang luar biasa. Ya Pak Wagio hanya diam saja karena nggak mudeng, pemain voli itu siapa, caranya bagaimana, nggak mudeng, nggak nyambung ya. Tapi dengan wawasan yang sangat luas, dengan mengenal, akhirnya ikut nyambung, sehingga obrolan itu jadi lama ya, bahkan bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian bersama. Tapi seandainya misalnya Pak Wagio ngobrol, di situ ada kelompok bersama dengan Pak Wagio membicarakan tentang pertanian ya, bagaimana cara menanam padi yang baik, bagaimana gini. Tapi karena tahu ya ikut nyambung ya, akhirnya terjadi komunikasi yang sangat serius, yang sangat enak ya, bahkan mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan satu tema mungkin 1 jam 2 jam tidak akan selesai. Tapi coba seandainya wawasannya pendek ya, di situ teman-teman asik ngobrol, kamu hanya sebagai penikmat diam saja karena nggak mudeng, nggak nyambung ya. Iya. Jadi yang ke-6 adalah
perluas wawasan. Kemudian yang ketujuh, cara yang ketujuh adalah senyum. Memang tidak semua orang mudah untuk senyum, ya. Ya, tidak semua mudah untuk senyum. Apalagi dengan karakter yang mungkin katakanlah keras, mungkin juga susah untuk senyum, ya. Sehingga jumpa pertama dengan Pak Wagio, takut dengan Pak Wagio karena orangnya serem, ya. Serem ya? Enggak lah, Pak Wagio enggak serem, ya. Jadi kalau jumpa pertama dengan orang senyum, ya, bukan setiap ketemu orang senyum terus, enggak ya, ya. Itu menunjukkan bahwa kalian adalah siap untuk dijadikan teman. Lain halnya kalau ketika ketemu dengan seseorang kok tidak menunjukkan senyum, ya, orang lain sudah enggan untuk menyapa, bahkan enggan untuk menjadikan teman, ya. Jadi senyum itu penting. Coba ketika kalian jumpa dengan orang kok sudah menundukkan tapi juga senyumnya susah, ya, ya mari kita belajar mencoba. Saya yakin ketika kalian jumpa dengan teman, ya, minimal menggerakkan bibir, bahasa tubuh tadi, ya, bahasa tubuh, iya. Dengan menggerakkan bibir, ya, bibir yang tadinya sempit menjadi lebar itu sudah menunjukkan bahwa kalian senyum. Nek cara Jawa ini mesem, ya, mesem, ya. Kalau mesem nanti bisa diterima oleh semua orang. Kemudian berikutnya yaitu ikut kegiatan ekstrakurikuler, ya, untuk bisa mendapatkan teman yang lebih banyak. Ya, kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sekolah juga tidak membatasi. Yang penting kalian bisa membagi waktu. Pak, kenapa Pak sampai sekarang belum ada ekstrakurikuler? Ya, ya sebenarnya jadwalnya sudah ada. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, ya, sampai sekarang belum bisa berjalan, ya. Mudah-mudahan nanti bulan depan, bulan berikutnya sudah bisa berjalan semuanya sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Baik ekstra itu yang sifatnya wajib atau ekstra yang sifatnya pilihan. Kalau ekstra yang sifatnya wajib kelas 7, ya, itu adalah BTG dan Pramuka. Itu setiap siswa harus mengikuti, ya. Kalau tidak mengikuti nanti mendapatkan nilai kurang dari baik, ya. Misalnya nilainya cukup saja tidak naik kelas, ya. Minimal baik itu nilai ekstrakurikuler. Makanya ketika kalian sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mestinya kalian juga harus meyakinkan bahwa saya benar-benar bisa ikut dan bisa mengikuti, ya, bisa ikut dan bisa mengikuti. Karena kalau hanya setengah-tengah, kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak, nanti kalian akan mendapatkan nilai cukup atau nilai kurang. Kalau di dalam kegiatan ekstra kok mendapatkan nilai cukup atau kurang, nanti kalian tidak akan naik kelas. Kalau tidak naik kelas, ya kalian akan merasakan sendiri bagaimana ketika kalian tidak naik kelas, ya. Ya. Maka perbanyaklah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya ketika kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sesuaikan dengan bakat, minat, ya, dan kemampuan kalian. Orang yang berbakat belum tentu minat. Orang yang minatnya tinggi belum tentu bakat. Makanya ada ada presenter yang mengenal permainan yang sangat luar biasa sekali, tapi dia sendiri tidak bisa dalam permainan itu. Iya, sebabnya hanya minat. Mungkin juga ada kalian minat sepak bola. Setiap ketika ada sepak bola kalian akan selalu menyaksikan, melihat. Namun
kalian sendiri dalam permainan sepak bola tidak bisa ya, iya hanya minat saja. Makanya antara minat dan bakat harus menyatu sehingga akan menjadi suatu prestasi ya. Gembarkanlah kalian dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebanyak-banyaknya. Boleh lebih dari 2, boleh lebih dari 3, yang penting kalian bisa mengatur waktu ya. Ya. Kemudian yang terakhir melalui dari sosial media, sosmed ya. Ketika kalian mencari teman, mungkin awal ketemu kalian malu ya, kalian malu. Kemudian akhirnya mendapatkan nomor HP-nya, kayak gitu mungkin melalui WA, Facebook atau yang lain ya. Kalian diawali dengan itu, akhirnya walaupun pertama akrab ya, akrab dari sosmed, dari HP tadi, dari WA tadi ya, namun akhirnya ke depan dengan perjumpaan bisa saling berbicara, kemudian menjadi teman akrab. Padahal tadinya hanya diawali dari sosial media melalui HP. Mungkin bisa mendapatkan nomor dari teman yang lain. Saya kok pernah melihat anak itu coba meminta nomor WA-nya, kemudian dikasih, akhirnya dengan saling ketemu lewat udara ya, iya. Saling ketemu lewat udara, namun akhirnya bisa jumpa di darat. Misalnya kalian yang tadinya dari satu desa, kemudian kenal desa yang lain ya, dalam satu sekolah, padahal tidak satu kelas ya, melalui HP tadi akhirnya bisa menjadi saling mengenal, bahkan menjadi teman akrab ya, yang saling bisa memberi masukan ya, saling bisa memberi masukan. Oke, untuk pertemuan kali ini itu dulu yang bisa kita sampaikan, yaitu tentang kiat mencari teman atau cara mencari teman juga disenangi teman ya. Insya Allah kalau kalian dengan langkah-langkah tadi bisa mempertahankan langkah-langkah tadi atau cara-cara tadi, insya Allah teman kalian akan selalu merasa nyaman. Begitu juga sebaliknya ya. Teman kalian juga akan merasa nyaman dan bisa bertahan dalam berteman. Jangan sampai berteman hanya sesaat kemudian setelah itu adalah bubar ya. Oke, mungkin seandainya ada suatu pertanyaan bisa kalian kirim melalui WA Pak Wagio, secara chat juga boleh, lewat grup juga boleh. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.